Salam Unity University, bersatu dalam perbedaan. Ketemu lagi dengan gua Andres Kawali. HAM PBB terusik dengan Indonesia. Kira-kira apa yang membuat HAM PBB sampai terusik? Yang jelas berkaitan dengan kemanusiaan, ya, kemanusiaan yang terjadi di Papua. PBB merasa sejauh ini, ya, terusik dengan laporan yang masuk ke Dewan PBB bahwa pemerintah Indonesia melalui aparatur, ya, keamanan melakukan yang namanya pelanggaran HAM. Ya, apa saja yang berkaitan dengan poin-poin terusiknya HAM PBB, yaitu musibah yang terjadi di bulan yang lalu berkaitan dengan kematian atau meninggalnya seorang pendeta Yeremia, ya. Sampai saat ini Indonesia sendiri belum bisa membuktikan alasan kematian dari pendeta Yeremia. Nah, sedangkan di sisi lain PBB dalam investigasinya, ya, menduga mungkin saja kematian pendeta Yeremia dilakukan oleh aparat keamanan. Nah, sedangkan Indonesia sendiri sampai saat ini, ya, belum mampu membuktikan apakah yang melakukan pembunuhan kepada pendeta Yeremia adalah pihak keamanan aparat dari Indonesia atau serangan separatis. Adanya laporan ke PBB bahwa ada penangkapan aktivis HAM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Nah, sampai saat ini pemerintah Indonesia belum membuktikan apakah 80 orang yang ditangkap adalah merupakan, ya, aktivis HAM atau anggota separatis. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan, kebebasan yang selama ini belum terorganisir diberikan sepenuhnya, ya, di Papua, kebebasan berekspresi, berpendapat di muka umum, ya. PBB melihat bahwa di Papua belum sepenuhnya terjadi soal kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, karena hal-hal seperti itu merupakan bagian dari hak atau yang dilindungi oleh hak asasi manusia. Nah, di sisi lain, ketika pemerintah Indonesia menurut PBB diduga melakukan pelanggaran HAM, pemerintah Indonesia, ya, tidak serius dalam membentuk yang namanya membuat suatu pengadilan HAM yang fokus untuk memang mengadili kasus-kasus yang terjadi di Papua. Sehingga apa? Ketika pemerintah Indonesia tidak fokus dalam membuat pengadilan HAM, ya, atau Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau disingkat dengan KKR, itu mengakibatkan simpang siurnya informasi baik terhadap masyarakat Papua dan juga termasuk Komnas HAM PBB. Sehingga masuknya informasi ke PBB bahwa Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM atau pembantaian masyarakat sipil di Papua, ya. Padahal dari pemerintah Indonesia sendiri mengatakan bahwa itu ditangkap merupakan separatis. Nah, hal inilah yang menjadi simpang siur yang membuat PBB itu terusik dengan apa yang terjadi di Papua. Nah, pada akhirnya saya berpendapat bahwa apakah, ya, ketika PBB terusik dengan Indonesia, kita menjadikan itu sebagai suatu intervensi oleh PBB terhadap Indonesia? Saya sendiri berpendapat bahwa mari kita menjadikan itu sebagai peringatan, ya, sebagai masukan agar supaya, ya, pemerintah Indonesia segera membuat yang namanya pengadilan HAM, ya, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, supaya setiap kasus-kasus yang terjadi di Papua tidak digiring oleh kepentingan politik, ya, bahwa pemerintah Indonesia lewat TNI, lewat polisi telah melakukan pelanggaran HAM atau pembantaian di Papua, ya. Pemerintah harus benar-benar bisa meyakinkan lewat pengadilan HAM bahwa yang ditangkap atau yang ditindak merupakan separatis, ya, yang melawan negara. Pemerintah sebisa mungkin harus segera melakukan tindakan seperti itu. Karena kalau pemerintah hanya melakukan penindakan, ya, tanpa ada yang namanya pengadilan, maka jangan salah ketika nanti persoalan pelanggaran HAM itu menjadi isu yang digoreng di dalam negeri maupun juga menjadi
konsumsi dunia luar atau dunia internasional, sehingga pada akhirnya kita dikenal sebagai bangsa penjajah terhadap Papua Barat. Padahal seperti yang kita tahu sendiri bahwa Papua adalah saudara kita yang merupakan masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, hukum ditegakkan sampai langit akan runtuh. Gue Andreas.